ging speelgoed en zo uitdelen daar aan de kinderen, zeg maar. Ja. Ik zag ze lachen daar, Ja. ik zag ze echt blij. Ja. Dus dat was voor mij echt een mooi moment. Nee, maar dat siert je bro, want uiteindelijk zijn er weinig die zo'n jonge leeftijd zeg maar zo kan denken dat ik verdien met geld en doneer met dat. Goal against Marseille, Bellanova picks it up. Forces its way to Lookman, and Ebola Lookman off the line. Remarkable defending by Jay Itzes. That's worth a goal in itself. tua leadership bene al Venezia. Sei un grande portiere, ti stimo e voglio diventare come te. Numero uno insomma. You are the best. Hai Sweetie, selamat datang di channel Blue Hour, sebuah channel yang mengupas kisah peristiwa dan video seru. Yuk check it out. Sweetie, darah Indonesia memang gak pernah nipu. Meski kemanapun diri kita berada, meski udah kecampur juga jadi Indo bule, tapi keramahan, kesantunan, dan kebaikan khas orang Indonesia tuh gak akan pernah luntur. Kalau dari tahun ke tahun Indonesia sering dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia oleh World Giving Index, baru-baru ini pemain timnas berdarah Maluku Belanda Ragnar Oratmangun menjadi bukti nyatanya. Tak banyak yang tahu kalau diam-diam Ragnar memberikan donasi untuk anak-anak pengungsi Palestina yang ada di Gaza. Ya, meski nggak pernah terang-terangan mengibarkan bendera Palestina seperti pesepak bola lain kayak Paul Pogba sampai Ronaldo, rupanya Ragnar penganut azas kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Tanpa gembar-gembor, Ragnar mendonasikan sejumlah uang lewat temannya dan membelikan banyak mainan serta barang kebutuhan untuk anak-anak Malang yang menjadi korban perang di Gaza. Ketika Ragnar berbincang di sebuah podcast bersama rekannya dalam bahasa Belanda, Ragnar mengungkapkan betapa bahagia hatinya ketika menyaksikan senyum anak-anak Gaza saat menerima mainan dan barang hasil donasinya. En toen hebben we dat heel snel eigenlijk kunnen regelen met hem, man. Dat we gingen speelgoed en zo uitdelen daar aan die kinderen, zeg maar. Ja. Nee, mooi man. Ja, ik zeg je eerlijk, dat was wel een van die dingen in je leven wat je altijd bij gaat blijven. En Ja. ook blij dat ik dat kon doen, man. Ja. Ik wist zeg maar niet hoe makkelijk het was om echt spullen daar te krijgen en zo. Maar wat ik zeg, ik kende hem al, dus ik vertrouwde hem gewoon. Ja. En toen ik die video zag, toen dacht ik echt van, wow, je weet toch. Ik is kan, ziek, hè? ja, zeg maar, ik weet waar zij in leven. Ja. Maar ik weet het niet helemaal, maar hoe ze zich voelen en dan toch, ik zag ze lachen daar, je weet Ja. toch, ik zag ze echt blij. Ja. Dus dat was voor mij echt een mooi moment, man. Nee, maar dat siert je bro, want uiteindelijk zijn er weinigen die op zo'n jonge leeftijd zeg maar zulke beslissingen maken. Die zeggen van hé, ik verdien mijn geld en doneer mijn geld ook. Ja, dus man. dat is wel echt. Ja, maar uiteindelijk, ik zeg je eerlijk, het ging niet eens echt over een groot bedrag, zeg maar, Ja. qua, snap je, het is niet dat niet iedereen dat zou kunnen betalen. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan, Ja. dat zeker. Donasi Ragnar mungkin memang nggak sefantastis Ronaldo yang sampai menyumbang lebih dari 20 miliar rupiah untuk anak-anak Gaza di Palestina. Tapi Ronaldo juga Ragnar termasuk dari sedikit jumlah para pemain sepak bola dunia yang menyatakan dukungannya atas Palestina karena tahu bahwa atas nama apapun kekerasan bahkan genosida adalah hal yang salah, melanggar hak asasi manusia. Ya, nurani siapa yang gak akan terketuk ketika melihat anak-anak yang tidak berdosa setiap hari justru jadi korban perang. Bahkan anak yang bernama Jadowa sempat viral karena menyelamatkan adik perempuannya yang masih balita dari serangan bom dan berjalan ratusan kilometer mencari orang tuanya sambil terus menggendong sang adik di sepanjang jalan. Bayangkan, anak sekecil itu harus berkelahi dengan maut sambil menggendong adiknya yang berat. Saking lelahnya, Jadowa sampai berteriak menangis di tengah jalan memanggil ibu berharap menemukan orang tuanya. Sontak saja, pemandangan miris ini mengulik batin siapa saja yang melihatnya di sosmed hingga menjadi viral. يعني نسأل كل حاله وست الفجر والمحمد الصلاة عليكم خنقت
بعدين فرحت اني انا زدوع طلع مني ليش هذا استغربت يعني طفل زي هذا يطلع في اخوه من تل الهوى لحمد الزلمه بتعب في الطريق ملك الطفل. الشارع صارت ضربة أنا عند سكرت العمارة وصارت حتى المدخل اللي دخلته اتسكر عليه علقت هناك المدخل. إيش صار مع أولادي ما بعرف فرجنا. طبعا أنا عرفت أولادي ومسكت أولادي من ورا البيت معيشين كانوا أولاد مستشفى. Ragnar Uratmangun hanyalah setitik dari pemain keturunan Indonesia yang mengulik sisi betapa dermawannya sisi pribadi seorang darah keturunan Indonesia. Buktinya, besti si Ragnar yakni Jay Izzes juga menyimpan cerita yang gak kalah bikin dunia terkejut dan langsung jatuh cinta. Ya, walaupun gak harus mengeluarkan uang untuk donasi seperti Ragnar Uratmangun, tapi Jay Izzes dikenal lewat pribadinya yang gak cuma baik, santun, bahkan pejuang sejati. Layaknya khas orang Indonesia. Baru-baru ini, Jay Izzes membuat fans Sassuolo terhenyak terkejut karena melakukan aksi heroik menyelamatkan gawang Sassuolo dengan dramatis. Ya, ketika tanggal 9 November lalu, Sassuolo melawan Atalanta dan gawangnya terancam oleh tendangan striker Ademola Lookman yang dengan ganas menembakkan tendangan keras yang membahayakan gawang Sassuolo. Jay Izzes seorang diri gercep menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng untuk menahan bola. Jay Izzes sampai jatuh terpental dan harus merelakan wajah tampannya mendadak lebam. Aksi heroik Jay Izzes ini nggak cuma menyelamatkan gawang Sassuolo, tapi juga bak api pembakar semangat yang membangkitkan timnya untuk mengalahkan Atalanta dengan kemenangan telak 3-0 di kandang Atalanta sendiri. Sebuah sejarah yang baru pertama kali terjadi setelah 11 tahun rivalitas Sassuolo dan Atalanta. Goal against Marseille, Bellanova hangs it up. Balls its way to Lookman, and Ademola Lookman off the line. Remarkable defending by Jay Izzes. And that's worth a goal in itself. Tapi, alih-alih menyombongkan diri, Jay Izzes bahkan ikut senang ketika Domenico Berardi, rekan satu timnya yang mendapatkan trofi, malah memberikan aksi usil muncul dari belakang untuk menceriakan suasana. Padahal, dalam jumpa pers resmi, Fabio Grosso, sang pelatih Sassuolo, justru memberikan pujian untuk Jay Izzes daripada Berardi dan Pinamonti yang mencetak gol. Piena di delusioni, invece questa è stata una categoria diversa, però siamo tornati dove ci avevamo prefissati di tornare. Ya, itulah cerminan darah keturunan Indonesia. Biarpun tercampur sama darah bule Belanda, tapi tetap Bang Jay memiliki darah Jawa yang terkenal rendah hati, ramah, santun, dan senang berbuat baik kepada siapa saja. Buktinya, Jay tidak hanya dikenal sebagai pemain yang murah hati, sering memberikan jersey-nya kepada para fans, tapi juga jadi pemain kesayangan rekan satu timnya karena kebaikan hati Bang Jay. Saat tak ada yang peduli dengan temannya yang jatuh terluka akibat terlalu fokus pada pertandingan, Jay justru jadi satu-satunya pemain yang peka dan peduli menolong rekannya tersebut di lapangan. Tidak hanya di Italia saja, Jay terkenal dengan kebaikan hatinya. Ketika bersama dengan sesama rekan timnas Indonesia, Jay juga dikenal sebagai sang kapten yang paling bijak, paling gak egois, dan baik hati, yang bahkan dirasakan oleh Rizky Ridho, yang bisa bebas berkonsultasi dan bertanya kepada Jay Izzes. Banyak-banyak kasih masukan juga, kayak saya tanya ke Jay gimana Liga Serie A, gimana kualitasnya. Saya bilang, ya dia bilang kayak, oh ya bro, bener-bener levelnya tinggi sekali. Saya lawan kayak pemain besar, kayak siapa sih strikernya bekasnya Atalanta dulu bang, Zapata itu. Dia bilang, bro kamu lawan itu aja kamu bilang kuat sekali, apalagi kamu lawan Lukaku. Saya bilang gitu. Dia paling cerewet bang kalau di belakang, dan itu cerewetnya dalam arti ngingetin gitu. Kayak saya kadang teledor, saya jalan gitu, Ridho itu lawan gitu, kadang saya kesana gitu. Saya juga nggak sungkan-sungkan buat neriakin dia kalau di belakang dia ada lawan. Terus saya juga teriak aja, karena waktu dulu kan saya kayak sempet sungkan kan bang, saya junior lah, semandang senior saya kayak gitu. Waktu ternyata pas selang berjalannya waktu, tinggalin lah senior junior itu di lapangan itu, karena komunikasi ini penting buat ngebantu temen. Marah-marah di lapangan ya udah, tapi nanti pas di ruang ganti baru kita ngomong enak-enak gitu. Yang penting kan ini buat tim kita.
Maka jangan heran kalau nggak cuma di Indonesia aja nih, di Italia meski baru bisa membawa Sassuolo ke ranking 8 besar Serie A di Italia, tapi Jay Izzes selalu dielu-elukan fans di Italia, bukan cuma karena aksi-aksinya di lapangan hijau yang dramatis, tapi juga karena Jay terkenal dengan kebaikan hati dan kesantunannya. Gak heran meski udah ditinggal, fans Venezia bahkan masih belum bisa move on dari Jay Izzes. E la sua leadership bene al Venezia. Sei un grande portiere, ti stimo e voglio diventare come te. Numero uno You are the best. Ya, itulah darah Indonesia. Nggak bisa nipu. Mau kemanapun dia berada, seperti apapun situasinya, kebaikan hati orang Indonesia, kesantunan dan humble-nya orang Indonesia masih terasa dan tetap menitis kepada keturunan Indonesia seperti Jay Izzes. Lihat saja, ketika para pemain timnas Indonesia lain larut dalam emosi saat laga melawan Irak pada babak penyisihan World Cup di Arab Saudi. Kala itu para supporter Indonesia yang panas dengan wasit ramai melempari lapangan dengan botol minuman, dan cuma Jay Izzes yang maju menenangkan para supporter lebih dulu, bahkan membersihkan botol-botol yang dilempar ke lapangan dengan tangannya sendiri, padahal itu bukan tugasnya. Dan kalian masih ingat ketika timnas Indonesia kalah dari Irak sehingga gagal lolos Piala Dunia? Jay dengan santun menunjukkan penyesalan dengan menyalami para fans di tribun sambil menunjukkan gerakan tangan meminta maaf. Sementara Patrick Kluivert dan timnya hanya menatap dari kejauhan dan berlalu pergi begitu saja. Tanpa banyak berkata-kata, Jay Izzes sudah menunjukkan betapa darah Indonesia emang gak bisa nipu. I'm an Indonesian citizen. It's a big honor because my family is from there, and it was a big honor for me when I got that call and I could play for the national team. In March 2024, when I played my first game at home, it was an amazing feeling, and I had goosebumps when I walked onto the field and there were so many people in the stadium. Garuda, we have Garuda on the chest. It says, we have a saying also like Kita Garuda, and it's just more like we are Indonesia, we are together, of Indonesia, and it means like united through diversity, and Indonesia is the passion that the fans have for the football. It's really, it's difficult for me to explain. You really have to see it. You have to come to Indonesia one time, and you have to be there, you have to be in the stadium, you have to watch the games, you have to see how the fans approach the game, how the supporters come to the stadium, how the people watch outside of the stadium every time we play with the national team, how they support us in every way possible, even if we lose. Nah, Sweetie, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like dan subscribe. Nantikan kisah-kisah Sweet Revenge selanjutnya di channel Blue Hour setiap hari Kamis dan Jumat. Dadah.